2023 Surabaya. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Dimohon peserta sidang berdiri. Sidang nomor perkara 74-G-2023 Tun Surabaya dibuka. Baik, dalam agenda hari ini adalah agenda pemeriksaan saksi ya. Untuk pihak penggugat, apakah sudah dipersiapkan dari pihak saksinya? Sudah, Yang Mulia. Baik, akan mendatangkan berapa saksi? 1 saksi, Yang Mulia. Oke, baik. Apakah saksinya sudah bisa untuk dihadirkan? Sudah, Yang Mulia. Oke, silakan. Mohon bantuannya. Saksi penggugat jadilah sebab Oke, silakan. Oke, dari pihak saksi mohon identitasnya. Baik. Oke. Silakan dulu. Baik, dari pihak saksi, apakah sedang dalam kondisi sehat? Saya Yang Mulia. Oke, baik. Dari sini Majelis Hakim izin untuk konfirmasi dari identitas. Baik. Bisa disebutkan nama? Nama Naufal Zuhair Yang Mulia. Naufal Zuhair. Tempat tanggal lahir? 16 Oktober 2002 Surabaya Yang Mulia. Oke. Untuk agama? Agama Islam Yang Mulia. Kemudian status pekerjaan sebagai? Sebagai dokumenter Yang Mulia di kantor Kepala Desa Kedinding Yang Mulia. Oke. Benar. Untuk selanjutnya, apakah pihak saksi siap untuk disumpah sesuai dengan agama? Siap Yang Mulia. Oke, mohon. Ya, saksi mohon berdiri. Baik, saudara saksi, untuk mengikuti lafaz sumpah yang saya bacakan. Baik. Baik, wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Oke, ya saksi siap. Kami mulai ya untuk pertanyaannya. Dari saudara Naufal Zuhair tadi sudah dikonfirmasi dan dikatakan bahwa bekerja di kantor kepala desa di Desa Batu Dinding ya sebagai dokumenter. Iya. Oke, baik. Apakah pihak saudara paham dan tahu kenapa pihak saudara didatangkan dalam persidangan ini? Tahu Yang Mulia. Oke. Kemudian apakah hubungan saudara selaku saksi dengan pihak penggugat? Hubungan saya dengan Bapak Iqbal sebagai bawahan Yang Mulia. Saya sebagai dokumenter. Sebagai dokumenter dengan bawahan. Berarti masih sama dalam satu instansi yang sama ya? Ya, ya. Apakah saudara kenal baik dengan pihak penggugat? Kenapa Yang Mulia? Dia di kantor sering menerima banyak ujian Yang Mulia. Oh. Dengan asasinya. Oke, dari majelis hakim selesai dari penggugat. Baik, bertanya. Baik, saudara saksi. Saudara saksi adalah sebagai rekan kerja dari penggugat, betul? Betul Yang Mulia. Untuk tempat pekerjaannya itu di desa mana, kalau boleh tahu? Di Desa Batu Dinding Yang Mulia. Di Madura. Ya, betul Yang Mulia.
Sepengetahuan saksi, apakah saudara saksi mengetahui bahwa penggugat ini sering terlambat? Oh tidak yang mulia. Saudara Iqbal itu seringkali datang lebih awal, di mana kantor itu jamnya masuknya jam 8, beliau datang jam setengah 8 yang mulia. Selalu mengecek pada bawahannya, mengetahui apakah ada permasalahan dan sebagainya yang mulia. Berarti saudara penggugat ketika kerja itu tepat waktu datangnya. Tepat waktu sekali yang mulia. Untuk kalau dalam jam pekerjaan, apakah saudara saksi mengetahui bahwa penggugat itu memakai pakaian yang sudah ditentukan? Sudah yang mulia, beliau sudah rapi, Sudah sesuai dengan sesuai sekali yang mulia. saudara saksi sudah disumpah, jadi dimohon untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Apakah betul yang dikatakan tadi bahwa penggugat itu datang tepat waktu? Iya yang mulia, dia datang tepat waktu sekali dan konten dalam kerjaannya. Jadi saya cukup ya. Dari Hakim Fakultas, apakah ada pertanyaan? Saya cukup. Oke, baik, dari pertanyaan dari majelis hakim dan hakim anggota selesai. Kemudian apakah dari pihak penggugat akan ada pertanyaan? Ada yang mulia. Oke, dipersilakan. Baik, mohon izin yang mulia Majelis Hakim kepada saudara saksi, kami dari pengacara penggugat ingin bertanya, apakah ruangan kerja saudara saksi berdekatan dengan ruangan kerja penggugat? Tidak, ibu. Saudara saksi hadapnya di majelis hakim Oh, aja. baik, baik. Silakan lanjutkan. Tidak. Yang mulia. Silakan diulangi pertanyaannya. Baik, apakah ruangan kerja saudara saksi berdekatan dengan ruangan kerja penggugat? Iya, yang mulia. Dan yang mulia kan? Oh, Gak apa-apa jawab aja. Iya, Mbak apa ya? Iya, Ibu. Oh, iya, Ibu. Jadi Enggak sampai begini. Tapi Tapi apa apa? pembuatan? Iya benar gitu loh. Iya benar. Gitu. Ya. Ya, beliau di dalam tapi dalam satu ruangan. Apa jelaskan aja. Ruang kerjamu. Ruang terpisah, tapi beliau sedang dalam saya. Kamu melewati ruangnya. Atau kalau kemudian selisih berapa ruangan dari rumah? Oke, lanjut. Apakah ruangan kerja saudara saksi berdekatan dengan ruangan kerja penggugat? Iya, Ibu. Ruang kerja Bapak Iqbal ada di sebelah kanan dari ruang kerja kami. Jadi masih satu tempat tapi agak beda satu kamar. Jadi Kalau saat bekerja, apakah penggugat pernah meninggalkan ruangan kerja di luar? Maksud saya, pada saat jam kerja, apakah penggugat pernah meninggalkan ruangan kerja untuk pergi keluar? Yang itu bukan untuk pekerjaannya. tidak pernah, Ibu. Beliau itu sangat disiplin sekali dari waktu, dokumen dan kerjaannya beliau sangat disiplin, ya, Ibu. Beliau tidak, saudara Bapak Iqbal tidak pernah meninggalkan waktu dalam kerja. Saudara saksi, apakah saat saudara saksi akan pulang kerja, saudara saksi melewati ruangan kerja penggugat? Iya, Ibu, karena masih satu tempat dari ruang kerja. Kalau saudara saksi biasanya melewati ruangan penggugat saat akan pulang, apakah penggugat masih ada di dalam ruangan? Masih ya, masih. Beliau masih tetap menunggu sampai semua selesai pada jam yang ditentukan sesuai aturan, Ibu. Apakah artinya beliau datang paling awal dan pulang yang paling akhir karena memastikan karyawan yang lainnya juga sudah pulang? Benar sekali, Ibu. Beliau sangat disiplin dan
presiden. Terima kasih saudara saksi. Dari kami cukup yang mulia. Terima Oke, kasih. baik. Dari pihak penggugat cukup. Kami beri kesempatan dari pihak tergugat. Barangkali ada yang perlu ditanyakan terhadap saksi. Sudah cukup yang mulia. Oke, baik. Cukup dari pihak penggugat. Terus selanjutnya diberi kesempatan kepada pihak tergugat apakah ada pertanyaan terkait kepada pihak saksi. Baik, ada yang mulia. Oke, silakan. Baik, mohon izin yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah kenal dengan beliau ini? Kenal Ibu, beliau adalah Ibu Kepala Desa. Baik. Dan dari mana saudara saksi tahu kalau saudara penggugat datang lebih awal dan pulang lebih akhir, sedangkan saudara saksi sendiri datang pada jam 8 pas dan pulang pun mendahului? Baik, untuk masalah itu bisa dilihat dari jadwal absensinya Ibu, dari fingerprint yang ada di kantor itu. Biasanya saya sebagai kanan dokumenter dari Bapak Iqbal selalu ngetik para karyawan dan Bapak Iqbal termasuk orang yang rajin tepat waktu. Baik. Apakah saudara saksi tahu hubungan penggugat dan tergugat? Tahu, beliau Bapak Iqbal itu adalah sebagai anak buah dari Ibu Kepala Desa. Cukup yang mulia. Oke, Terima kasih. baik. Dan dari pihak saksi, saya minta atau semoga semua keterangan yang telah disaksikan kepada kami, terutama kepada majelis hakim, adalah sebuah kebenaran. Karena Anda sebelumnya sudah disumpah, betul ya? Ya, Oke, baik. Saya rasa cukup dari pihak saksi. Mohon diambil kembali identitasnya. Oke, baik. Pihak saksi dipersilakan untuk kembali ke tempat. Saksi fakta sudah bisa untuk dihadirkan. Sudah di sini. Oke, jika demikian bisa dihadirkan dari pihak saksi. Oke, dibersihkan. Saudara saksi bisa untuk dilampirkan identitasnya. Oke, terima kasih. Silakan bertemu. Saudara saksi datang kemarin dalam kondisi sehat ya? alhamdulillah sehat. Oke. Agamanya Muslim Islam ya? Islam. Oke, kalau begitu siap untuk disumpah sesuai dengan agamanya Islam ya? Siap. Oke. Oke, petugas sumpah dimohon untuk Silakan untuk berdiri saksi. Ikuti lafaz yang saya ucapkan ya. Wallahi, Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan. Oke, kami mulai ya. Bisa disebutkan untuk namanya? Nama dari saudara saksi? Nama saya Muhammad Iqbal Rahmatullah. Oke, Muhammad Iqbal Rahmatullah. Umur? 22. Oke, tempat, tanggal lahir? Jalan rumah saya 383 Surabaya. Oke, agamanya? Islam. Kerjaan? Sebagai membantu kepala desa dan sebagai saksi kesra. Oke, sebagai kasih kesra ya. Oke, kami mulai untuk pemeriksaan dari saksi fakta dari pihak tergugat. Saudara saksi, dalam pemeriksaan atau dalam persidangan ini Anda hadir apakah dalam keadaan terpaksa atau dapat paksaan dari pihak mana? Tidak yang mulia. Oke, kalau
sukarela ya. Ya, Oke. Pihak saksi, apa hubungan saudara dengan tergugat? sebagai pembantu kepala desa dan sebagai kasih kesra. Oke. Sebagai kasih kesrah, tapi secara tidak langsung hierarki saudara dengan kepala desa cukup dekat ya. Ya, Oke. Saudara saksi, apakah saudara tahu saudara datang dalam persidangan hari ini dalam perihal apa? ingin menjelaskan saksi. Kesaksian terhadap? Si tergugat. Oke. Kesaksian terhadap tergugat. Apakah saudara tahu pihak tergugat mengalami peristiwa atau perkara bahwa beliau didapati melakukan tindakan indisipliner dalam masa kerjanya? Apakah saudara tahu tentang hal tersebut? Oke, tahu ya? Tahu. Oke, kalau begitu dari pihak tergugat, apakah ada yang perlu ditanyakan terhadap saksi? Siap, ada yang melihat. Oke, bisa ditanyakan kepada pihak saksi. Boleh sebenarnya. Oke, silakan. Baik, untuk pihak saksi, apakah saudara saksi mengetahui bahwa penggugat sering melakukan indisipliner? Mengetahui Perbuatan apa itu? bahwa si penggugat telah melakukan disipliner seperti datang tidak tepat waktu dan memakai pakaian yang tidak sepertinya tidak dalam aturan. Baik. Saudara saksi tahu apa yang menyebabkan penggugat melakukan indisipliner tersebut? Bahwa si penggugat telah datang terlambat dan tidak memakai pakaian yang seharusnya atau yang sesuai yang ada di peraturan. Baik, cukupkan ya. Oke, dari pihak tergugat cukup. Dari pihak penggugat, apakah ada pertanyaan yang perlu diajukan terhadap saksi? Ya, ada ya. Oke, bisa dibacakan. Mohon izin ya, Bu. Ya. Yang pertama saya mohon izin bertanya, apakah saudara saksi melihat langsung saat penggugat datang terlambat dan penggugat tidak memakai pakaian dinas sesuai yang ditetapkan? Saya melihat langsung bahwa si penggugat telah datang terlambat dan tidak memakai pakaian yang sudah ditentukan atau sudah yang ada di peraturan. Baik, kira-kira saudara masih ingatkah berapa kali saudara melihat secara langsung? Seingat saya terakhir melihat pada tahun lalu, tempatan pada bulan Desember tanggal 25 2022. Berapa kali saudara? Lebih tepatnya. Satu kali. Apakah saudara saksi selalu datang lebih awal dari penggugat sehingga saudara dapat menyimpulkan demikian? Saya selalu datang lebih awal dari penggugat maupun dari tergugat. Apakah saudara saksi mengetahui tata cara pemberhentian perangkat desa berdasarkan peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang perangkat desa? Sebentar, saudara dari pihak penggugat, ini kan saksi yang dihadirkan adalah saksi fakta, bukan saksi ahli. Jadi pertanyaannya mungkin bisa dirubah atau bisa diganti dengan pertanyaan lain. Karena saksi fakta itu hanya menjelaskan tentang apa yang terjadi di lapangan secara langsung. Silakan. Baik. Polisi yang mulia, saudara saksi, Anda menyatakan Anda hanya pernah melihat saudara penggugat telat satu kali. Lalu apa alasan dasar Anda sehingga Anda menyimpulkan bahwa saudara sering terlambat? Padahal itu hanya satu kali dan saudara tidak mengetahui apa alasan keterlambatan dari saudara penggugat. Mohon dijelaskan. Bahwa dalam aturan di perangkat desa sudah menjelaskan waktu jam kerjanya
si tergugat ini telah melakukan disipliner datang terlambat, tidak sesuai jam yang sudah ditetapkan. Nah, yang ditanyakan dari pihak penggugat itu kan apa dasar saudara saksi mengatakan bahwa pihak penggugat atau sebagai perangkat desa ini sering terlambat, sementara saudara saksi hanya melihat cuma satu kali. Apakah satu kali penglihatan itu bisa dijadikan dasar bahwa si penggugat ini sering melakukan indisipliner? Apa? Silakan. Mungkin yang saya lihat cuma satu kali. Cuma satu kali kemudian disimpulkan telah melakukan indisipliner. Oh, silakan dari pihak penggugat dilanjutkan. Cukup yang mulia. Oke, dari pihak penggugat cukup ya. Oke. Satu pertanyaan lagi dan untuk pihak saksi, saya ingin konfirmasi ya. Tolong diulangi lagi kapan tepatnya saudara melihat pihak yang melakukan indisipliner ini, tepatnya kapan? Tahun lalu bertepatan tanggal bulan Desember tanggal 25 2022. Oke, ya. Saya konfirmasi 25 Desember 2022 ya, tahun kemarin ya. Iya, yang mulia. Oke, saya lanjut. Ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang perlu dipertanyakan kembali dari pihak penggugat? Bagaimana? Cukup? Cukup yang mulia. Oke. Untuk pihak penggugat bagaimana? Cukup? Cukup ya. Oke. Oke, untuk pihak saksi bisa diambil kembali identitasnya. Oke, sampai di sini pihak saksi dipersilakan untuk kembali ke posisi atau kembali ke kursinya ya. Terima kasih yang mulia. Oke, terima kasih. Agenda sidang dalam hari ini cukup dan selesai ya. Untuk agenda sidang selanjutnya adalah Apakah dari pihak penggugat akan menghadirkan saksi ahli? Atau cukup? 2, 3. Oke, baik. Untuk agenda selanjutnya adalah pembacaan jawaban yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 April 2023. Untuk pihak penggugat bagaimana? Apakah bisa? Bisa ya. Oke. Untuk pihak tergugat bagaimana? Baik, mohon izin bertanya ya. Oke. Untuk pukulnya dilaksanakan jam berapa ya? Untuk pelaksanaan sidang akan dilaksanakan pada jam 10 pagi. Bagaimana? Bisa ya? Baik, bisa ya. Oke. Dari sini apakah ada pertanyaan? Oke, cukup. Kalau begitu demikian sidang ditutup. Sidang perkara tata usaha negara nomor 74/G/2023 Petun Surabaya. Majelis Hakim masuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Baik, agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi ahli ya dari kedua belah pihak. Oke, baik, langsung saja.
Kamis tanggal 15 2023 Juli dalam agenda pemeriksaan saksi ahli perkara nomor 74/G/2023/PTUN Surabaya. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, langsung saja dalam agenda dari sidang ini yakni pemeriksaan saksi ahli untuk dari pihak penggugat apakah sudah ada di saksi penggugatnya, apakah sudah disediakan? Untuk pihak tergugat bagaimana? Apakah sudah ada untuk dari pihak saksi ahlinya? Sudah siap ya, Mulia. Oke, dan demikian kita arahkan dulu untuk saksi ahli dari pihak tergugat. Apakah bisa untuk dihadirkan segera? Bisa, Mulia. Oke. Oke, sudah. Mohon saksi ahli tergugat. Panggilan untuk saksi ahli tergugat. Mohon untuk identitasnya. Saksi ahli tergugat, bisa disebutkan namanya dulu. Perkenalkan yang mulia, nama saya Mulia sebagai ahli tergugat. Agak keras. Perkenalkan ketua majelis, nama saya Mulia Jamila. Oke, namanya Mimi Jamila ya. Tempat tanggal lahir. Bangkalan, 5 November. Tempatnya untuk alamat. Bangkalan yang mulia. Oke, di Manggarai. Untuk pekerjaan. Mulia. Status keluarga negaraan Indonesia ya. Oke. Apakah saudari dari saksi ahli tergugat sedang dalam kondisi yang sehat atau baik-baik saja? Yang mulia. Oke, alhamdulillah baik-baik saja ya. Apakah saudari tahu saudari dipanggil di dalam persidangan ini dalam rangka apa dan sebagai apa? Tahu yang mulia sebagai saksi dari pihak tergugat. Berarti secara sadar tahu ya, dan saya tanya apakah saudari sebagai saksi ahli dari pihak tergugat apakah datang dalam persidangan ini dalam keadaan terpaksa ataukah secara sukarela? Sukarela yang mulia. Oke, sukarela ya, berarti tidak ada unsur paksaan sama sekali ya. Oke, langsung saja saya tanya, apa hubungan saudari dengan tergugat? Rekan yang mulia. Kalau sebagai rekan kerja? Mohon izin yang Ketua. Saudara saksi tadi mengatakan bahwa pekerjaan saudara saksi adalah guru, betul ya? Sementara dalam perkara ini adalah mengenai kasus pemberhentian perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa melalui surat keputusan kepala desa. Nah, menurut Hakim Anggota 1, saudara saksi tidak memiliki legal standing untuk menerangkan mengenai ahli ini. Kalau boleh tahu, Majelis Hakim, saudara saksi ahli akan menerangkan apa? Atau bisa dibantu oleh kuasa hukum tergugat?
dari pihak tergugat ingin menghadirkan saudara saksi ahli tergugat ini untuk memberikan keterangan apa? Karena itu tetangga desa sekaligus rekan seperti itu yang mulia. rekan kerja. Oh, untuk rekan kerja tidak yang mulia, tapi rekan mungkin tetangga seperti satu RT, satu RW seperti itu. Terus saudari saksi kan dipanggil di sini karena diajukan oleh pihak tergugat bahwa beliau adalah saksi ahli dalam apa? Mungkin bisa mengetahui Kok mungkin? Saudara panggil saksi ini. ya, mohon maaf yang mulia. Sebagian besar bisa mengetahui keseharian Kalau dari pihak tergugat ingin menghadirkan saksi untuk menjelaskan mengenai keseharian dari pihak penggugat ataupun tergugat, maka dalam undang-undang praktek acara petun itu dinamakan saksi fakta. Sementara kita dalam agenda sidang pada kesempatan kali ini adalah keterangan saksi ahli, bukan saksi fakta. Jadi silakan, apakah masih mau diteruskan untuk sebagai saksi ahli atau seperti apa? Tetap dihadirkan atau tidak dihadirkan? Ya, kalau begitu sebagaimana sudah disampaikan oleh Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2, memang apa yang dinamakan sebagai saksi ahli adalah orang yang memang punya kapasitas untuk menjelaskan secara teoritis atau apapun itu sesuai dengan perkara yang sedang disengketakan. Dalam artian jika benar apa yang dikatakan oleh Hakim Anggota 1, kalau hanya sekedar menyampaikan mungkin fakta-fakta atau mungkin apa yang secara visual dilihat oleh saksi yang dari pihak terduga datangkan, maka itu memang lebih mengarah ke saksi fakta, mungkin saksi biasa, jadi bukan sebagai saksi ahli. Jadi mohon untuk dipertimbangkan lagi. Jika memang untuk dilanjut, maka mungkin bisa saja tetap dilanjut, tapi segala apa yang sudah disampaikan oleh saksi yang dari pihak terduga datangkan tidak bisa kami simpan atau kami anggap sebagai keterangan dari saksi ahli, dalam artian mungkin hanya sebagai sedikit pertimbangan saja dan untuk keyakinan hakim, bukan sebagai kesaksian dari saksi ahli. Dan jika memang disepakati untuk tidak dilanjutkan dari pihak saksi ahli yang saudara dari pihak terduga datangkan, sekiranya mungkin bisa kita cukupkan dulu untuk dari pihak saudari saksi ahli, ya. Oke, kalau begitu mungkin kepada penggugat ya, saksi tadi kan akan menghadirkan saksi ahli juga. Menghadirkan saksi ahli. Betul-betul ahli. Latar belakangnya apa? Artinya supaya tidak mengganggu proses persidangan. Ahli di apa? Saya dosen. Atau pakar di apa? Pakar pemerintah atau pakar apa? Saksi ahli yang dihadirkan pakar dia apa? Saksi ahlinya pakar pemerintah. Ya, minta tolong untuk agenda selanjutnya mungkin bisa disesuaikan lagi. Kalau begitu silakan dari saudari saksi ahli bisa mau jawab lagi dari
masnya. Oke, untuk dari petugas minta tolong dari sosial untuk silakan. Baik, untuk selanjutnya dari pihak penggugat, apakah saksi ahli penggugat sudah bisa untuk dihadirkan? Hadir ya, ya. Ada ya? Tidak bisa. Oke. Bisa. Mohon petugas yang melanjutkan saksi. Panggilan untuk ahli. Mohon untuk identitasnya dulu. Silakan duduk. Saudara saksi ahli penggugat, apakah saudara di sini dalam kondisi sehat, baik-baik saja? Oke. Maka saudara di sini ada unsur paksaan atau tidak? Tidak. Berarti secara sadar dan secara sukarela datang ke persidangan ini ya. Saya cek identitasnya dulu. Bisa disebutkan dulu namanya? Tepat tanggal lahir? Surabaya. Untuk alamat? Mungkin bisa diulangi lebih keras lagi ya. Untuk alamat? Oke, betul. Kewarganegaraan Indonesia ya. Oke. Untuk saudara saksi ahli, apakah untuk agama Islam ya? Kalau begitu apakah sudah siap untuk disumpah secara agama Islam ya? Oke. Untuk juru sumpah bisa langsung dilaksanakan. Silakan berdiri dari pihak. Baik, untuk saudara saksi ikuti lafaz yang saya sampaikan. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Saudara saksi ahli, apakah saudara tahu saudara datang ke muka persidangan ini sebagai apa? Sebagai saksi ahli dari pihak penggugat tempatnya ya. Apakah dari saudara saksi ahli, apakah saudara memiliki hubungan secara langsung atau mungkin apakah kolega atau semacamnya terhadap pihak penggugat? Sebagai teman, sebagai teman dari sebelum dari pihak penggugat dan tergugat mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi ahli, maka majelis hakim terlebih dahulu untuk mendahului. Jadi setelah majelis hakim menanyakan kepada saudara saksi ahli, maka pihak penggugat dan tergugat tidak usah menanyakan sesuatu hal yang sama yang disampaikan oleh majelis hakim. Baik, pertama, saudara saksi ahli. Saudara saksi ahli sebagai rekan mengetahui nggak bahwa pihak penggugat itu sebagai apa? Bekerja sebagai apa? sebagai aparat desa. Aparat desa. Apakah aparat desa dengan perangkat desa itu sesuatu yang berbeda? Sama. Saudara saksi ahli adalah bekerja sebagai apa? Kalau boleh tahu. Sebagai dosen.
dosen. Selain itu tidak ada. Baik, saudara saksi ahli berprofesi sebagai dosen. Pertanyaan pertama adalah, apakah sepengetahuan saksi ahli kepala desa itu memiliki kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa? Memiliki kewenangan. Kalau boleh tahu itu dasar hukumnya di mana? Pemberhentian perangkat desa itu ada banyak dari regulasi buku Bisa tolong untuk lebih dikeraskan lagi ya, biar ada kejelasan dalam setiap frasa yang diucapkan, karena ini akan dijadikan pertimbangan ini.